Mersiko Indonesia itu bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di Indonesia ya, dalam membangun komunitas yang sehat, produktif, dan tangguh. Di Sulawesi Tengah, setelah terjadinya gempa di bulan September tahun 2018, kami segera menerjunkan IRT ini ke Sulawesi Tengah. Setelah terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018, dua kabupaten ini merupakan kabupaten yang sangat terdampak. Salah satu terdampaknya di sektor pertanian. Di Kabupaten Sigi itu adanya irigasi Gumbasa yang rusak karena gempa bumi, sehingga masyarakat kekurangan air, dan Kabupaten Donggala juga mengalami hal yang sama. Dari awal sebenarnya jumlah kakao yang ada di Kabupaten Donggala sebenarnya sangat banyak. Hanya saja produksinya sekarang agak menurun karena banyaknya serangan hama, apalagi hama PBK yang menyerang tanaman kakao. Sudah berkisar di antara umur 40-an tahun ke atas. Daerah-daerah pegunungan, sekitar pegunungan, banyak tanahnya yang retak-retak. Jadi tumbuhan atau tanaman kakao itu akarnya kan putus-putus itu, jadi tanamannya jadi rusak sampai mati, bahkan sampai mati. Itu tanah tabela, hasilnya mengurangi, kita juga masih trauma, jadi tidak dibersihkan itu kakao. Jadi kami mempunyai program yang cukup besar di Sulawesi Tengah dalam konteks tanggap darurat, jadi mulai tahun 2018 sampai 2019, baik dalam tanggap darurat ya, maupun juga dalam pemulihan ekonomi, terutama dalam sektor pertanian maupun juga kemasyarakatan. Pada saat recovery, kita lebih fokus pada sustainable atau development. Jadi apa yang sudah dihasilkan saat respon, misalnya tadi ada air yang diberikan, ada sumur dangkal yang sudah terbuat. Nah, sekarang saatnya bagaimana meningkatkan produksinya. Makanya adanya demo plot namanya. Demo plot itu membutuhkan waktu, sehingga itu adanya di recovery. Ya, dari awal sempat ragu saya. Saya ragu itu soalnya tidak ada modal untuk melakukan pengembangan itu. Tidak ada pembelian bibit. Kan Mersiko Indonesia bilang, kalau diremajakan nanti kakaonya Bapak, di samping itu menunggu kakao, kita tanam jagung semua itu. Kita remajakan kembali dengan sambung pucuk ini. Karena sambung pucuk ini kita lihat kondisinya bagus, dia agak pendek, mudah kita merawatnya. Ya, dari Mersiko Indonesia memberikan contoh untuk kita petani itu bagus. Itu terbentuknya rumah bibit itu 4 persegi 4 itu dibikinkan atapnya, baru kita mengisi polybags itu. Itu fungsinya rumah bibit itu nanti untuk kelompok akan dijadikan sambung pucuk demplot. Dari situ kita ambil contoh-contoh memberikan, karena saya bilang ini bagus ajaran-ajarannya ini dari Mersiko Indonesia ini. Saya arahkan supaya mereka betul-betul yang bibit yang diusahakan ini ke depannya bisa berhasil, supaya tanaman kakao yang ada ini bisa kita ganti dengan tanaman sambung pucuk ini. Untuk resiliensi atau ketahanan mereka ke depan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, mereka sudah mampu untuk berkebun, mereka sudah mampu untuk bertani, mereka punya produk yang bisa dijual, mereka harus bisa memanage keuangan rumah tangga. Maka Mersiko Indonesia juga memberikan pelatihan terkait dengan financial literacy. Kalau sebelum ada Mersiko Indonesia, mengatur keuangannya itu begitu saja. Tidak ditahu berapa pengeluaran dan berapa penghasilan. Setelah ada Mersiko Indonesia ini, ya dicatat sudah pengeluaran, pemasukan, disisihkan itu untuk kebutuhan, modal merawat kakao. Harus kebutuhan dulu, baru keinginan.
Gempa yang terjadi pada September 2018 di Sulawesi Tengah menyebabkan saluran irigasi rusak dan petani padi atau tanaman hortikultur lainnya yang mengalami gagal tanam dan gagal panen beralih menanam jagung. Selain mengintervensi petani kakao terdampak, Mercy Corps Indonesia juga memberikan pelatihan dan praktik pertanian yang baik kepada petani jagung agar dapat memaksimalkan hasil panennya. Melalui intervensi tersebut, petani mampu meningkatkan hasil panennya hingga 8 ton. Kita buat program untuk kelompok tani dengan rencana anggaran biayanya, supaya petani itu bisa bekerja dengan menggunakan biaya dari desa itu. Kita harus berkelanjutan terus sampai penanaman, bahkan sampai berhasil. Sampai sekarang kita bisa ingat betul itu pelajaran dari Mercy Corps Indonesia itu. Petani sangat terbantu sekali dari perusahaan Mercy Corps Indonesia tersebut. Itu untungnya kami dengan Mercy Corps Indonesia, sangat bersyukur kami. Selamat kepada masyarakat di Kabupaten Sigi maupun Kabupaten Donggala yang telah mereplikasi atau yang telah berhasil meremajakan kakao, yang telah berhasil untuk melakukan demo plot jagung dan akan mereplikasinya ke depan, sehingga pendapatan bisa bertambah ke depannya untuk masyarakat dan pemerintah juga khususnya. Terima kasih Cargill dan Mercy Corps Indonesia. Terima kasih Cargill dan Mercy Corps Indonesia. Terima kasih Cargill, terima kasih Mercy Corps Indonesia. Terima kasih Cargill dan Mercy Corps Indonesia.